Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biologi Padaku. Kali ini saya akan membahas tentang pencemaran udara, di mana dengan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Pada pertemuan bab ketiga ini tentang pencemaran udara, kita akan membahas beberapa poin penting. Adapun standar kompetensinya memahami perbuatan-perbuatan manusia yang mengancam lingkungan hidup. Kompetensi dasar dalam materi kita yang pertama adalah menjelaskan perbuatan manusia yang mencemari lingkungan hidup. Yang kedua, menjelaskan perbuatan manusia yang merusak lingkungan hidup. Adapun indikatornya, mampu menjelaskan ancaman manusia terhadap lingkungan udara dan mampu menjelaskan sumber pencemaran udara. Sebelum kepada materi, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel Biologi Padaku. Pendahuluannya mengenai materi kita kali ini. Alam mempunyai kemampuan untuk membuat suatu keseimbangan. Terdapat hubungan yang harmoni antara kehidupan alam dengan makhluk hidup yang tinggal di bumi beserta seluruh potensi alam di dalam menjaga suatu hubungan yang seimbang. Secara alami, di bumi ini telah tercipta suatu sistem yang mengatur kehidupan, sehingga potensi negatif yang dapat timbul baik karena kegiatan alam atau makhluk di dalamnya dapat diminimalisasi, sehingga tidak merusak bumi beserta kehidupan di dalamnya. Ancaman manusia terhadap lingkungan udara. Udara atau atmosfer mempunyai kemampuan mengatur dan mengendalikan diri terhadap masuknya setiap zat pencemar atau polutan ke dalamnya. Namun, udara juga mempunyai keterbatasan dalam menerima masuknya polutan, sehingga kelebihan kadar polutan memungkinkan terjadinya dampak negatif terhadap kualitas udara. Oke, selanjutnya kita lihat peta konsep pada gambar berikut ini. Adapun sumber pencemaran yang dapat diakibatkan oleh alam dan manusia. Contohnya misalnya oleh alam dengan adanya gunung meletus, kebakaran hutan akibat musim kemarau. Yang kedua dari faktor manusia, jumlah penduduk, lalu lintas kendaraan, industri, dan penggunaan CFC. Pada sumber pencemaran dapat berasal dari aktivitas alam dan aktivitas manusia. Pencemaran alami dapat berasal dari letusan gunung atau kebakaran hutan akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Pencemaran tersebut tidak dapat kita hindari. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa alam tersebut memberikan dampak positif dan negatif. Misalnya, dampak positif dari letusan gunung berapi adalah lahar yang sudah mendingin membawa nutrisi bagi tanah yang ada di sekitarnya. Namun, dampak negatifnya adalah terjadi pencemaran udara akibat masuknya zat hasil letusan gunung ke dalam udara. Kadar yang meningkat akan menyebabkan udara menjadi kotor dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, sumber terbesar terjadinya pencemaran udara adalah disebabkan aktivitas manusia yang semakin hari semakin meningkat. Di antaranya jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak, kemajuan teknologi, lalu lintas yang semakin padat sangat mempengaruhi kualitas udara, terutama di daerah perkotaan dan di daerah industri. Tuntutan dan gaya hidup manusia di perkotaan dan aktivitas perekonomian yang tinggi juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya pencemaran udara. Berbagai aktivitas manusia tersebut menyebabkan pencemaran menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kita hindari.
Aktivitas manusia terjadi karena tuntutan zaman dan kemajuan teknologi. Pola hidup yang menuntut serba cepat dan instan menjadi ancaman tersendiri bagi lingkungan hidup. Perbuatan manusia yang dipengaruhi oleh gaya hidup dan perkembangan teknologi memicu terjadinya pencemaran. Semakin bertambahnya jumlah penduduk berarti juga mendorong peningkatan kebutuhan hidup. Oke, selanjutnya kita bisa amati gambar berikut ini. Beberapa perbuatan manusia yang menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan antara lain dari segi pemakaian kosmetik. Pemakaian deodoran atau hairspray yang mengandung CFC dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Senyawa CFC atau klorofluorokarbon berfungsi sebagai zat pendorong atau zat alir dalam hairspray atau deodoran. CFC digunakan karena murah harganya, sehingga dapat menghemat biaya produksi. CFC bersifat ringan, maka dapat naik ke lapisan stratosfer di mana terdapat lapisan ozon berada. CFC akan menyerang ozon sehingga jumlah ozon di lapisan stratosfer semakin lama semakin berkurang, yang menyebabkan terjadinya lubang ozon. Untuk mencegah hal tersebut, saat ini telah banyak dikurangi produk kosmetik yang mengandung CFC. Demikian pula untuk lemari es atau AC air conditioner, senyawa CFC digunakan sebagai zat pendingin. Dewasa ini, CFC sebagai pengisi freon telah dilarang penggunaannya dan telah diganti dengan berbagai teknologi yang lebih ramah lingkungan seperti teknologi plasma. Polutan-polutan yang masuk ke udara semakin bertambah juga dapat disebabkan jumlah tumbuhan yang mempunyai kemampuan menyerap polutan berbahaya tersebut semakin berkurang. Tumbuhan yang dapat berfungsi memproduksi gas oksigen, menyerap debu, partikel logam, dan gas seperti CO2 dan SO2, mengurangi bau dan meredam suara, jumlahnya semakin sedikit akibat ulah manusia. Penggunaan kendaraan bermotor dengan penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, misalnya bensin yang mengandung timbal, jalan raya yang sempit berakibat terhadap macetnya lalu lintas, dan asap rumah tangga juga menjadi ancaman terjadinya pencemaran lingkungan. Pembakaran sampah yang dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi timbunan sampah justru akan membawa masalah pencemaran yang baru. Kemudian, pada grafik 3.1, kualitas udara menurut 9 kota dalam kategori Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. Beberapa kota yang ada di Indonesia, contohnya Jakarta, Bandung, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Palangkaraya, Semarang, Surabaya, dan Jambi, memiliki kategori Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. Di sini bisa kita lihat grafik yang berwarna biru itu baik, sedangkan grafik yang berwarna orange itu sedang, dan grafik yang berwarna merah itu tidak sehat. Sumber ini didapatkan dari KNLH pada tahun 2008. Selanjutnya kita lihat 3.1 tentang konsentrasi maksimum NO2 dan SO2 di 30 kota pada tahun 2006 dan 2008. Apabila kita lihat pertumbuhan dari 2006, 2007, 2008 pada beberapa kota. Pada tahun 2006, kota yang memiliki nilai tertinggi
dalam penggunaan gas NO2 adalah kota Pontianak. Sedangkan pada tahun 2017 adalah kota Denpasar. Dan pada tahun 2008 adalah kota Bandar Lampung. Sedangkan dalam penggunaan gas SO2 dari tahun 2006, 2007, 2008 dari setiap kota tidak mencapai pada titik maksimal. Selanjutnya dapat kita rangkum dari pembahasan materi kita tentang pencemaran udara. Perbuatan manusia dapat menjadi ancaman yang serius terhadap lingkungan. Perbuatan manusia dapat menimbulkan pencemaran udara. Apabila tidak ada upaya untuk mengurangi sumber pencemaran yang sebagian besar bersumber dari ulah manusia, bisa dipastikan bumi ini akan rusak akibat ulah manusia sendiri. Diperlukan suatu kesadaran dan kepedulian lingkungan dari semua pihak untuk mengurangi pencemaran yang telah ada dan dibutuhkan upaya-upaya untuk menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran udara. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa kasus yang perlu kalian pecahkan. Jawablah kasus di bawah ini. 1. Apakah yang menjadi sumber pencemaran udara? 2. Apa sajakah jenis partikel pencemaran udara? 3. Dapatkah emisi gas buang diperkecil? Jelaskan. 4. Bagaimanakah cara mengetahui terjadinya pencemaran udara? Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini tentang pencemaran udara. Adapun materi lainnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya.